Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 2. Tapi sebelum bab 2, pelajaran bab 1 udah paham belum? Kalau belum, tolong ditonton lagi ya videonya. Nah, kalau misalkan sudah, alhamdulillah. Kita lanjut ke pembahasan bab 2, yaitu pembahasan berikutnya. Oke. Nah, pada pembahasan bab 2 ini kita akan membahas tentang perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Tujuannya kita ingin mengetahui bagaimana perekonomian masyarakat Arab pra-Islam itu bagaimana. Yang kedua, menghindari perilaku tercela dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam setiap usaha yang kita lakukan. Yang keempat, berperilaku jujur dalam jual beli dan transaksi. Dan yang terakhir, yaitu mengamalkan nilai positif dari kondisi perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya. Amin. Nah, pada pembahasan pertama ini tentang perekonomian masyarakat Arab pra-Islam, sebelumnya kan kita sudah ketahui bahwasanya ada dua kategori, yaitu orang yang tinggal di kota, yaitu Hadori, dan orang yang tinggal di gurun atau kampung, atau disebut juga orang Baduy. Nah, kaum Hadori ini mereka perekonomiannya dengan cara berdagang. Sedangkan orang Baduy atau kaum Baduy, dia perekonomiannya dengan cara bertani dan tentunya berternak. Sebelum Hijriah, sebelum kenabian Nabi Muhammad, bangsa Arab sudah mengenal alat pertanian semi modern. Nah, dahulu kala di sebuah negeri yang masih di dalam Jazirah Arab, ada sebuah kota yang sangat indah, yaitu negeri Yaman. Dan di sana mempunyai bendungan besar, yaitu namanya Ma'rib. Dan negeri itu negeri yang sangat subur. Ada air dan pohon-pohonannya juga banyak. Di sana banyak tumbuh-tumbuhan. Tapi karena negeri Yaman ini orang-orangnya tidak bersyukur, maka Allah memberikan malapetaka kepada penduduk dan bendungannya, sehingga bendungannya pun hancur. Ternyata di gurun pun ada loh kubangan air atau sumber mata air yang disebut oase, yaitu mata air di tengah padang pasir. Dan tanah subur lainnya yaitu yang ada di Arab, yaitu di Thaif. Nah, di Arab juga untuk pertaniannya pasti kan bingung, taninya kayak gimana, nggak sama kita kan. Nah, Arab pra-Islam pada saat itu sudah tahu bagaimana pengairan dan irigasi, dan juga sudah tahu bagaimana membuat pupuk alami dan bagaimana teknik penyilangan pohon untuk mendapatkan bibit unggul. Dan ada 3 sistem pengelolaan pertanian yang ada di sana. Yang pertama, sewa dengan emas atau gandum dan lain-lain. Yang kedua, bagi hasil atau produk hasil tani. Dan yang ketiga adalah pendigo, yaitu modal dari pemilik, dan perawatan pengairan dan pemupukan dari penggarap. Nah, selain bertani, suku Arab pun salah satunya yaitu yang ada di kota yaitu yang disebut kaum Hadari. Mereka perekonomiannya yaitu dengan cara berdagang, dan dagangnya bisa dengan jalan kaki, naik unta. Dan barang dagangannya itu biasanya didagangkan ke negeri Syam atau Syria, terus ke Yaman dan Persia
ataupun Habsyi. Nah, barang dagangannya apa yang biasa didagangkan oleh orang Arab? Barang dagangannya yaitu antara lain yang pertama adalah kain sutra, dan yang kedua adalah minyak, yang ketiga logam, yang keempat kulit, dan yang terakhir yaitu kemenyan. Oke, kain sutra, minyak, logam, kulit, dan kemenyan. Oke. Nah, banyak sekali kan barang dagangannya. Nah, setelah barang dagangannya itu didagangkan ke negeri-negeri yang tadi disebutkan, mereka setelah kembali berdagang, mereka membawa sesuatu, yaitu beras, yang kedua minyak zaitun, selanjutnya jagung, next itu gandum, dan yang terakhir pakaian. Semuanya ini mereka bawa pulang setelah berdagang, dan ternyata mereka mendagangkannya kembali atau menjualkannya kembali di mana? Ya, di Pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu yaitu pusatnya di Mekah atau ada di dekat Mekah atau dekat Ka'bah. Nah, selain ke Pasar Ukaz, mereka juga memasukkan ke Pasar Zilmajad dan Pasar Majnah. Jadi ada 3 pasar ya, Pasar Ukaz, Zilmajad, dan Majnah. Nah, tahu nggak? Ternyata ada hal yang paling unik dalam perdagangan di Arab, yaitu tata cara berdagangnya sangat unik. Mereka dikelompokkan dengan sukunya masing-masing. Jadi ada dari kelompok Hashim ke negeri Syam atau Syria, sedangkan Abdul Syam ke Habasyia. Yang ketiga Abdul Muthalib ke Yaman. Ada yang tahu Abdul Muthalib? Dan keempat Naufal ke Persia. Ya, Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi Muhammad. Ya, beda ya Abdul Muthalib sama Abu Thalib. Abdul Muthalib kakek, Abu Thalib paman. Nah, tahu nggak? Mereka berdagang secara berkafilah atau berkelompok. Tujuan dari berkelompok yaitu, ada yang tahu? Ya, mereka saling menjaga satu sama lainnya, menjaga barang dagangan maupun menjaga hartanya. Nah, selain itu yang unik yaitu waktu dagangnya. Pada musim panas mereka berdagang ke Syam, sedangkan waktu musim dingin mereka dagang ke Yaman. Ini ingat ya, es Syam, dingin Yaman. Nah, jadi bisa disimpulkan kan? Apa kesimpulannya? Masyarakat Arab pada masa pra-Islam atau sebelum Islam datang ke negeri Arab, mereka melaksanakan perekonomian di 3 bidang. Yang pertama dalam bidang pertanian, dan yang kedua peternakan, dan yang ketiga adalah dagang. Nah, kalau yang tani dan ternak ini biasanya dilakukan oleh kaum Baduy atau orang-orang Baduy, sedangkan dagang mereka dilakukan oleh orang kota atau Hadari. Nah, dagangnya itu terbagi menjadi 2, yaitu didagangkan pada musim panas dan didagangkan pada musim dingin. Nah, hal yang perlu kita pelajari dari perekonomian masyarakat Arab pra-Islam adalah perekonomian mereka ditunjang dengan kekompakan tim dalam berdagang, bertani, dan berternak, sehingga hasil mereka sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sudah mulai paham kan tentang perekonomian bangsa Arab pra-Islam? Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan lagi nyantai, diulang-ulang aja. Insya Allah nanti juga hafal kok dan paham.
Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita latihan soal ya. Di sini ada soal latihan. Perhatikan nomor 1. Apakah pekerjaan utama orang-orang Arab Badui? Ya, silakan dijawab. Nomor 2. Sebutkan barang-barang dagangan yang dijual oleh orang Arab pra-Islam. Ya, barang-barangnya apa saja? Nomor 3. Di manakah letak pasar Ukaz? Ya, letaknya di mana? Yang keempat, pada musim panas orang-orang Arab berdagang ke daerah mana? Ya. Kemudian yang kelima, di manakah tempat tinggal kaum Hadori? Ya, di mana tempat tinggal kaum Hadori? Silakan dijawab dengan cara melihat video sebelumnya. Silakan. Semoga bermanfaat. Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.